Sampun Bu Ani. Oh, nggih. Oke. Maaf ya, kamera kayaknya nggak begitu jelas gambarnya. Nggih. Izin saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sehat Indonesia. Sehat sehat Indonesia. Indonesia. Semangat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Selamat pagi. malam, Bu. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri Sehat dunya waddin. Indonesia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu sore harinya ya, malam hari untuk bisa hadir dalam perkuliahan sesi mata kuliah penilaian status gizi. Sebelumnya mohon maaf banget ya, karena eh, di bulan-bulan ini saya agak apa itu padat merayap. Ini tadi juga ada deadline apa itu proposal hibah yang harus saya selesaikan, jadi tidak bisa tadi sore. Jadi mohon bisa dimaklumi. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti ada dua sesi ya, kurang lebih dua sesi. Mungkin nanti maksimal sampai jam, mudah-mudahan jam 8 selesai ya. Jam 8 sebelum jam, ya sekitar jam 8. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Terus nanti setelah ini kan sudah nggak ada kuliah ya teman-teman ya. Nah, nanti saya kasih apa itu materinya saya share di Sepada. Kemudian nanti ada kuis dari saya sama mungkin nanti ada tugas. Nah, saya menawarkan nanti untuk UAS-nya ya, UAS. UAS. Kalau UTS kan sudah dari Bu Syafira ya kemarin ya. Untuk UAS-nya nanti mungkin pilihan ganda saja ya karena kan dosennya dua, jadi nanti materinya dari saya sama dari Bu Syafira. Untuk materi dari saya, insya Allah yang keluar yang dari PPT ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dari PPT yang sudah disampaikan oleh saat sesi pembelajaran. Kemudian mungkin nanti ada tambahan kuis ya atau tugas individu di Sepada, nanti tolong di cross check. Tugasnya mau satu atau lebih dari satu? Satu. Satu mawon, Bu. Satu, Bu. Satu, mau tugas isai apa kuis? Nek kuis ya berarti sesuai apa ini sesuai topik ya. Sesuai topik saya ngajar ada tiga kalau nggak empat topik. Tapi kalau isai berarti cukup satu. Nek kuis berarti sesuai per topik gitu. Soalnya ya. Pilih apa? Kuis apa isai? Kuis saja. Kuis saja ya. Kuis paling soalnya lima. Tiap apa itu? Tiap mata subtopik. Misalnya nih hari ini kita bahas tentang penilaian status gizi kaitannya dengan survei konsumsi. Nah, nanti di kuis ada soal lima soal. Nanti digabung ya. Nah, itu salah satunya nanti bisa jadi kisi-kisi untuk UAS nanti. Nggih, Bu. Manut, Bu. Share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya ini ya. Jadi hari ini kita membahas tentang survei. Nah, kalau tidak salah tahun ini juga ada survei ya, survei dari BPS terkait dengan apa itu kesehatan. Nah, apa sih pengertian dari
survei ini ada yang bisa menjawab? Survei itu kan apa? Apa Mbak Yunita? Yunita, apa itu survei? Survei merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dari eh, suatu tujuan tertentu di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu, Bu. Iya, jadi survei itu lebih cenderungnya respondennya itu banyak ya, dan tidak ada apa itu batasan. Kalau kita penelitian kan ada batasannya ya, populasinya, sampelnya. Kalau survei hanya ada tujuan, toh, istilahnya areanya sini, tapi tidak dibatasi jumlahnya. Pokoknya apa yang didapat di lapangan itu yang didata, ya. Dan survei ini bisa langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini dalam metode penentuan status gizi secara tidak langsung, nah, survei ini bagian dari penilaian status gizi secara tidak langsung. Kalau langsung yang bagaimana? Penilaian status gizi langsung bisa dari apa? Tinggi badan, berat badan, ya. Nah, banyak pengalaman membuktikan bahwa dalam melakukan penilaian konsumsi makanan itu terjadi bias ya tentang hasil yang diperoleh. Nah, di sini terkait dengan penilaian konsumsi itu ada dua, ada recall, ada food recall, ada food frequency. Dan ada beberapa metode lain lagi yang sifatnya lebih ke penilaian kebutuhan untuk keluarga. Nah, kalau food recall sama food frequency itu ke individu. Nah, beberapa faktor antara lain ketidaksesuaian dalam penggunaan alat ukur, waktu pengumpulan data yang tidak tepat, serta instrumen yang tidak sesuai tujuan, serta ketelitian alat timbangan. Ya, karena kalau kita melakukan survei konsumsi makan, ya, yang secara langsung dengan food recall itu kan nilai takar ya, nilai takar atau apa ini kita ngukur dari kita tadi mau makan itu ditimbang dulu baru dimakan. Nah, gitu. Tapi kalau apa itu kalau yang langsung, maaf. Kalau yang recall itu sudah makan. Nanti nge-recallnya saat apa itu besoknya atau malam sebelum tidur. Oh, tadi saya makan ini kira-kira sekian, kira-kira sekian. Nah, itu kadang tidak apa tingkat ketelitiannya itu tidak akurat ya. Karena kita kadang bisa jadi lupa ya, bisa jadi lupa kita tadi makan apa saja gitu, bisa jadi ada yang terlewat. Nah, di sini kita dilakukan survei konsumsi secara umum biasanya dengan food frekuensi. Kalau food frekuensi lebih ke keseringan. Dalam sebulan makan daging kambing berapa kali? Ya, rata-rata bisa jadi cuma sebulan 2 kali atau 1 kali. Ya, gitu. Nah, di sini kemampuan petugas dalam pengumpulan data ini sangat penting ya. Sangat penting sehingga kalau menjadi enumerator biasanya diberikan pembekalan terlebih dahulu. Di sini ada yang pernah pengalaman menjadi enumerator, enumerator dalam hal kesehatan khususnya gizi, adakah yang kerja di Puskesmas siapa di sini? Nggak ada yang kerja di Puskesmas. Saya, Bu, Iya, Ya, Bu. pernah jadi ada, Bu. enumerator, Mendampingi saja, Bu. mendampingi ya Mbak Rima ya. Kalau Nggih. langsung mewawancarai ke responden, belum pernah Ya, ikut, ikut, ikut ikut ya. ikut petugas enom. Betul. Nah, di situ kan butuh ketelitian dalam hal apa? Dalam hal mencatat, kemudian memprobing ya. Saat kita mengambil data wawancara survei itu penting sekali kita gunanya memprobing. Jadi tidak sekedar bawa kuesioner terus diisi kuesionernya. Biasanya kita ditambahkan dengan alat yaitu rekaman sama notulen ya. Bisa jadi apa yang tidak apa itu tanyakan di situ menjadi informasi lebih lanjut
untuk analisa datanya ya, sehingga petugas pengumpul data ini butuh persamaan persepsi ya, dan butuh istilahnya jam terbang ya, pengalaman ya di lapangan saat melakukan apa itu pengambilan data. Nah, nanti saat teman-teman melakukan penelitian juga sama ya, juga sama. Artinya teman-teman harus memiliki kemampuan dalam hal wawancara. Kalau memang mau diperbantukan oleh teman atau oleh orang lain, yang mana orang tersebut kompetensinya tidak sama dengan kita, maka harus diberikan bekal apa persamaan persepsi. Biar nanti hasil interpretasinya itu sama dan tepat. Nah, apa sih tujuan dari survei ya? Jadi pengumpulan data konsumsi makanan, survei makanan ini katanya ya, dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Nah, survei ini bisa mengidentifikasikan kelebihan ataupun kekurangan zat gizi baik pada individu maupun keluarga dan masyarakat ya. Kemudian secara khusus dalam kegiatan survei konsumsi makan, ya, ini bisa menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan, ya, di tingkat nasional. Jadi kalau survei itu kan cakupannya luas ya, biasanya se-Indonesia atau sewilayah provinsi. Nah, di situ nanti bisa melihat nih hasil konsumsi, gambaran konsumsi pangan di daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, seluruh Indonesia. Oh, ternyata hampir 70% konsumsi makanan pokoknya beras nasi. Ya, itu bisa terlihat berapa paling banyak daerah pulau mana yang mengkonsumsi beras. Nah, oh, ternyata di Jawa. Oh, kalau di daerah Papua apa konsumsi paling banyak? Nah, itu akan terlihat dari hasil survei konsumsi pangan. Kemudian yang kedua, tujuan khususnya adalah menentukan status kesehatan baik individu maupun keluarga. Kalau dari status kesehatan individu kita bisa gunakan dengan rumus IMT, indeks massa tubuh, tinggi badan, berat badan. Tapi kalau dari status kesehatan keluarga kita bisa lihat tidak hanya dari IMT ya, tapi kondisi riwayat kesehatannya, punya riwayat penyakit atau tidaknya. Kemudian menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan pangan. Nah, selama ini bagaimana terkait dengan kecukupan makanan di tingkat keluarga? Sudah tercukupi belum? Oh, ternyata di wilayah misalkan di area di daerah Karanganyar, bagian kecamatan A masih banyak orang yang kesulitan bahan pangan beras misalkan. Terus bagaimana program pengadaannya? Oh, ternyata disuplai oleh daerah sini. Nah, ini bisa ketahuan dengan survei tadi. Kemudian sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi. Nanti dari hasil analisa survei itu tadi Akhirnya aku juga yang bisa nge-share. kita resum Kan ya, Pak Jikan tadi kita kan bisa udah analisa. Pak Jaja lah yang set. Siapa sih? Akhirnya aku juga yang nge-share. Mbak Erlita, Ya, oke. maaf, maaf. Ya, saya lanjut. Jadi dari hasil survei, ya, survei konsumsi pangan tadi, selain bisa melihat gambaran ya, gambaran secara umum dari tiap daerah, maka dari tingkat nasional itu bisa menetapkan suatu perencanaan program pengembangan dari kecukupan konsumsi tadi. Oh, karena di daerah A ini kurang pangan, maka apa yang bisa kita lakukan? Program apa yang harus dijalankan? Ya, ini nanti bisa menjadi satu dasar pemikiran ya, dasar pemikiran untuk membuat program kerja terkait dengan gizi. Kemudian sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat, khususnya golongan yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Ini biasanya pada
daerah-daerah yang golongan kelompok kurang mampu atau memang kondisi yang memiliki riwayat penyakit infeksi. Kemudian menentukan peraturan perundangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan gizi masyarakat. Ini juga dari hasil survei itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan. Nah, di sini dalam pengambilan data, pengukuran survei konsumsi pangan, itu ada 3 jenis metode. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada metode semi kualitatif dan kuantitatif, artinya campuran ya dua-duanya. Nah, metode kualitatif ini apa? Biasanya lebih cenderung pada metode yang dipakai adalah food frequency. Tadi ya, sebulan makan daging berapa kali? Sebulan dalam seminggu, sehari makan nasi berapa kali? Oh, 3 kali. Terus seminggu makan mie goreng berapa kali? Nah, itu dilihat dari food frequency secara kualitatif. Sedangkan secara apa itu? Selain food frequency ada metode dietary history ya. Ini adalah sejarah pola makan. Terus metode telepon ini biasa by telepon. Jadi kalau food frequency itu ada lembaran ya, ada kuesioner, lembaran, form gitu, nanti tinggal dicentang-centang. Kemudian kalau ini membuat catatan history ya, secara tidak detail kalau ini ya. Terus kalau telepon ya cukup ditelepon via telepon oleh enumeratornya tadi. Kemudian metode pendaftaran makanan food list, membuat daftar list saja. Ya. Kemudian metode kuantitatif. Nah, ini lebih rinci. Ya, kuantitatif biasanya dipakai untuk mengukur food recall ya, karena dalam food recall itu kita menghitung ya konsumsi makanan dalam satu hari full ya, dalam satu hari full dari bangun tidur sampai kita tidur kembali ya. Jadi bangun tidur minum air putih, habis minum air putih sarapan, makan sarapannya apa? Terus di sepertiga break jam 10 makan apa? Oh, nyamil snack misalkan. Terus jam 12 makan siang, kemudian sore hari misalkan jam 2 jam 3 rujaan. Nah, itu juga dicatat semuanya. Bahkan nanti sampai kita mau tidur kembali, oh saya minum vitamin. eh, Vitamin misalkan Fe sama konsumsi kolagen misalkan. Nah, itu semuanya dicatat. Nah, itu namanya food recall. Jadi menghitung besaran jumlah konsumsi dalam satu hari full. Nah, itu durasinya nanti ada ya. Bisa 1 bulan atau 3 bulan ya. Minimal paling tidak apa itu kita ngitung satu hari itu bisa ya. Dan jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Misalkan kita makan snack ciki-ciki juga dihitung. Lah nanti kalorinya gimana, Bu? Kan kita nggak tahu itu dibuat dari apa. Kita lihat di labelingnya. Ya, di labeling itu kan ada jumlah kalorinya, total kalori. Nah, itu yang dihitung langsung. Nah, kalau untuk yang makanan fresh ya, kita bisa lihat dari komposisi bahan makanannya. Dan itu semuanya tidak ada yang ilmu menghitungnya itu benar-benar akurat, tidak ada. Karena yang namanya dalam perhitungan apa itu perkiraan nilai gizi itu 11 12 pakai feeling, pakai apa itu ya? Perkiraan. Oh, aku maem tadi kurang lebihnya 1 centong. Nah, kalau di URT, ukuran rumah tangga, 1 centong nasi itu dihitungnya 100 gram. Tetapi kita kan centongnya di setiap rumah beda-beda. Setiap apa itu orang bisa jadi centongnya ada yang cekul apa itu lengkungannya dalam, ada yang letter.
Nah, kalau di buku panduan ya DKBM di URT itu satu centong sama dengan 100 gram. Tetapi itu hanya istilahnya untuk membuat perkiraan ya. Karena tidak ada ukuran alat yang distandarkan untuk satu centong itu centong yang bagaimana itu belum ada standarisasi. Jadi centongnya itu beda-beda. Tapi saya pernah melakukan pengukuran gitu ya. Kalau centong yang ceper itu tidak ada 100 gram. Tapi kalau yang centong agak melengkung ya, ada cekungannya itu satu kita ambil nasi secekuk gitu satu apa itu centongan itu bisa sampai 100 gram. Nah, dalam metode kuantitatif di sini kita selain ada food recall 24 jam tadi ya, kita juga bisa melakukan perkiraan makanan dengan URT tadi, kemudian food account dan metode inventaris serta pencatatan. Ya, ini yang kita lakukan dengan metode kuantitatif. Nah, teman-teman kalau tertarik dalam dunia ilmu gizi, terutama bisa dalam hal Kesmas, gizi kesehatan masyarakat atau gizi kerja untuk yang peminatan K3, ini bisa jadi ide penelitian ya, ide penelitian skripsi. Misalkan menghitung pemenuhan kalori di tempat kerja. Nah, yang kita hitung apa? Makanan yang disajikan oleh kantin. Apakah dalam 1 bulan terakhir ya atau 3 bulan terakhir dari menu yang disajikan itu semuanya sesuai dengan standar kalori. Nah, itu bisa jadi ide penelitian. Atau kita bisa menghitung kalau recall ini kita bisa menghitung di apa itu? Kita hubungkan dengan penyakit ya. Dalam 1 hari makan kebiasaan makan, nanti food recall sama food frequency kita bisa lihat nanti dampak pada penyakit yang diderita oleh orang itu, kenapa bisa sakit jantung, kenapa bisa punya DM, diabetes mellitus. Oh, ternyata dari hasil recall atau food frekuensinya, orang tersebut cenderung banyak mengkonsumsi gula misalkan. Atau kurang makan seratnya. Nah, itu bisa terlihat. Kemudian metode yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif, ini ada metode recall dan riwayat makan ya. Ini hampir sama ya, recall sama riwayat makan itu hampir 11-12 hampir sama. Kalau riwayat makan hanya menulis saja, tadi aku makan nasi, tempe, tahu, dah. Tapi kalau recall, aku tadi makan nasi 3 centong, tahunya 2, tempenya 1. Nah, tempenya ukurannya kecil, tahunya ukurannya yang besar. Nasiku 2 centong itu penuh. Nah, itu di recall. Jadi recall itu lebih ke ada detail angkanya. Kalau riwayat makan hanya menyebutkan apa yang dimakan. Kemudian metode pengukuran makanan berdasarkan sasaran pengamatan ya. Artinya siapa yang diukur gitu ya. Yang diukur tingkat nasional tadi ya, survei dari apa itu Kemenkes ya. Survei yang diadakan oleh Kemenkes, survei kesehatan terkait konsumsi makan. Terus survei rumah tangga. Ya, ini dilihat dari apa? Dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga kebiasaan konsumsi makanannya gimana? Oh, kesehariannya itu harus makan sambal, berarti konsumsi cabenya lebih banyak. Dalam seminggu itu bisa ngabisin cabai 1 kilo misalkan dalam satu rumah tangga. Terus kalau individu di sini, oh dia cenderung suka makan gorengan. Nah, makan tiap pagi sarapannya gorengan. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Survei tingkat individu, rumah tangga, dan nasional. Kalau nasional berarti antara individu dan rumah tangga cuma sasarannya yang berbeda, lebih luas, mulai dari provinsi dan seluruh Indonesia. Kemudian
Di tingkat nasional ya, untuk menghitung konsumsi masyarakat dan perkiraan ketersediaan makanan itu bisa kita gunakan food balance sheet ya. Apa itu food balance sheet? Nah, itu kayak tabel ya, tabel data Excel gitu yang bisa kita gunakan untuk menentukan kebijakan di bidang pertanian ya. Kaitannya dengan produksi bahan makanan dan distribusinya. Kemudian memperkirakan pola konsumsi masyarakat dan mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini food balance sheet ini bisa digunakan untuk suatu wilayah ya, satu kawasan wilayah untuk menghitung. Nah, biasanya kayak misalnya contoh Bulog. Nah, Bulog untuk mengetahui stok bahan pangan di daerah wilayah Bulog Jawa Tengah ya. Bulog itu kan menampung bahan makanan pokok ya. Ya, di situ ditampung di situ kemudian baru diedarkan kembali dari petani dibeli pengepul, pengepul dibeli lagi masuk ke Bulog, Bulog diedarkan kembali. Nah, di situ nanti akan terlihat oh daerah A butuhnya sekian berasnya, daerah B kira-kira butuhnya sekian. Itu bisa terlihat di situ. Kemudian data FBS ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan yang berdasarkan status ekonomi, ya. Kemudian status keadaan ekologi maupun keadaan musim dan sebagainya. Jadi FBS ini tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi, cuma hanya untuk mengetahui apa stok bahan pangan, ya. Mohon maaf, tempat saya adzan sebentar ya. Oke, saya lanjut. Nah, berikut adalah langkah-langkah perhitungan
FBS ya. Di sini pertama menghitung kapasitas produksi makanan dalam 1 tahun. Jadi dalam satu wilayah tadi kira-kira butuh kebutuhan konsumsi makannya itu terutama biasanya yang dihitung itu bahan pokok ya. Bahan pokok beras di wilayah A itu butuhnya berapa ton misalkan. Terus 9 bahan pokok. Ada yang tahu 9 bahan pokok ada apa saja? Mas Rangga, ada yang masih ingat 9 bahan pokok beras, terus ada yang tahu? Masih ingat 9 bahan pokok? Untuk jawab ya, Bu. Monggo Mbak Elizabeth. Ada beras, ada gula pasir, ada minyak goreng, ada daging seperti daging-dagingan seperti sayap sapi, ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas LPG, dan garam. Oke. Udah 9 Mbak itu. Iya, Bu, 9 atau kurang ya? Beras, Pelajaran gula zaman pasir, minyak SD. goreng, daging, telur ayam, susu, jagung, Bawang, minyak Bu, tanah, gas bawang. LPG, garam. Bawang masuk nggak Mbak Elis? Bawang sepertinya enggak ya? Masuk. Masuk ya? Kayaknya Masih sekarang udah nggak nggak ada masuk. pelajaran 9 bahan pokok ya. Ini pelajaran saya zaman SD ini. Ya, jadi 9 bahan pokok itu harus ditaksir ya. Ditaksir dalam 1 tahun tuh butuh berapa gitu. Terus kira-kira di area lahan mencukupi atau tidak. Ya, itu namanya nanti kaitannya dengan ketahanan pangan. Kenapa di musim-musim tertentu ada apa itu harga yang melejit? Contoh daging sapi kalau lebaran tuh melejit, bawang, cabai, ya. Kalau beras itu kalau pas musim panen biasanya malah turun. Itu sebenarnya ada apa ya? Karena kaitannya dengan stok bahan ya. Kalau stok bahannya berlimpah, biasanya bahan itu malah akan harganya turun ya. Tapi kalau bahan pokoknya itu tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, biasanya akan menjadi mahal. Nah, yang kedua di sini dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit ekspor, kerusakan pasca panen dan transportasi dan diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Kemudian jumlah makanan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk dan diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional. Nah, ini lebih ke bagian data ya. Apa itu orang yang lebih paham di sini nanti bagian yang hitung jumlah stok apa itu 9 bahan pokok tadi untuk di area wilayah di Indonesia. Nah, kemudian tingkat rumah tangga. Nah, kalau di tingkat rumah tangga di sini kita akan melihat kebutuhan rumah tangga. Nah, ini semuanya kayaknya udah pada berkeluarga. Ada yang belum? Biasanya ibu-ibu ya, kalau sudah gajian kan ngitung-ngitung ya kita buat ini. Nah, dalam sebulan itu kita butuh makan berapa? Ya, berapa ratus ribu, berapa juta untuk beli sayur, beras, dan sebagainya. Nah, ini perhitungan konsumsi rumah tangga. Ya, berarti dalam setiap bulan itu sebenarnya kita sudah mempraktekkan metode food account, food list, inventory method, kemudian whole food record. Ini sebenarnya kita secara nggak langsung, terutama ibu-ibu ya, kita sudah menerapkan. Oh, inventaris misalkan. Kita punya stok beras berapa dalam sebulan terakhir ini. Satu kresek ada nggak tuh di dapur. Nah, itu dicatat. Terus dalam setiap minggu kita belanja habisnya berapa. Butuh ayam berapa kilo. Butuh daging sebulan berapa kilo. Itu ada catatannya ya. Biasanya ibu-ibu yang suka mencatat ya, suka recall belanjaan secara nggak langsung sudah melakukan survei ini. Nah, nanti petugas itu biasanya akan menanyakan, Bu, sebulan belanjaannya habis berapa? Buat beli apa aja?
beras habis berapa Bu sebulan? Kemudian ayam berapa? Daging sapi berapa? Ikan berapa? Sayuran biasanya yang dimakan apa? Nah, itu biasanya enumerator akan menanyakan tersebut. Ini untuk menghitung tingkat rumah tangga. Dan di sini nanti akan ketahuan kalau misalkan dalam sebulan pengeluarannya daging, ayam, ya, itu lebih banyak daripada sayuran dan buah. Itu akan bisa kita analisa. Oh, apa ini? Si keluarga ini cenderung konsumsinya lebih ke ini apa hal-hal yang berbau ayam-ayam. Itu bisa menggambarkan tingkat ekonomi juga ya, terutama untuk kayak buka makan daging ayam hampir tiap hari makan. Nah, kalau yang menengah ke bawah belum tentu ya. Yang daging ayam kemudian ikan itu bisa jadi 2 hari sekali misalkan. Itu bisa kita lihat. Kemudian ada yang hobi makannya sayuran buah. Nah, sekarang itu mungkin agak langka ya orang makan buah-buahan gitu ya. Tidak semua keluarga tiap hari makan buah ya. Paling apa ya? Kayak yang bisa dimakan bersama mungkin semangka, pisang itu familiar. Tapi kayak buah apel, buah yang harganya lebih sekilonya itu 50.000 ke atas. Nah, itu bisa menggambarkan oh keluarga ini dalam kondisi apa itu berkecukupan lebih atau pas-pasan. Nah, itu bisa dilihat dari survei tersebut. Kemudian metode pencatatan. Di sini food account ini adalah pencatatan yang dilakukan dengan cara keluarga mencatat setiap hari semua makanan yang dibeli, diterima dari orang lain, dari hasil produksi sendiri, dicatat ya dalam ukuran rumah tangga URT tadi ya. URT itu perkiraan. Jajan dicatat, dikasih orang saja dicatat ya. Tapi tidak memperdulikan yang makan siapa, entah yang makan ayah, anak, ibu, itu terserah ya. Karena ini food account ini yang dihitung dalam satu keluarga. Oh, dalam satu keluarga hari ini konsumsinya makmum nasi soto, terus tadi dikasih kue sama tetangga. Nah, itu yang dicatat ya. Makanan-makanan yang dikasih dari orang lain atau dapat apa itu misalkan tonjokan. Nah, itu juga dimasuk dicatat ya. Oh, ternyata tadi yang makan ayamnya. Ya, pokoknya dicatat itu udah masuk ke food account ya. Nah, langkah-langkah food account di sini keluarga mencatat ya yang semua makanan yang masuk ke rumah yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian jumlahnya masing-masing jenis makanan dikonversikan dalam ukuran berat takaran rumah tangga dalam harian. Kemudian dihitung rata-rata perkiraan. Misal kita hitungnya dalam 7 hari. Nah, nanti dihitung rata-rata dalam seminggu itu berarti kita butuh beras berapa. Nah, biasanya ngitung dalam sebulan ya. Kita nyatet dulu selama sebulan, nanti setelah sebulan dibuat rata-rata. Nah, dari rata-rata itu nanti akan kelihatan pengeluaran kita harian tuh harusnya berapa. Ya. Oh, ternyata pemasukan sama keluarnya lebih banyak keluarnya. Nah, itu yang harus mulai di bahan evaluasi untuk di keluarga. Kok ternyata pengeluaran untuk makan sehari bisa 300.000 lebih ya. Dari mana ya? Dicatat ya. Ternyata dari hasil, oh banyak jajannya misalkan. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi untuk di tingkat rumah tangga. Nah, kelebihan di food account ini lebih cepat ya dan relatif murah. Artinya karena di sini dari pihak rumah tangga yang mencatat sendiri. Ya, nanti enumeratornya tinggal minta data ya, minta data hasil catatan recall-nya tersebut. Kemudian diketahui tingkat ketersediaan bahan pangan keluarga pada periode tertentu dan juga bisa melihat nanti daya beli tadi ya. Oh, ternyata kemampuan keluarga
A itu sering makan buah tiap hari, makannya buah apel mesti satu-satu setiap anggota keluarga. Terus belum lagi tiap hari makannya ayam, ikan, daging. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Ternyata di keluarga B boro-boro makan ya ayam, makan tempe aja bisa jadi iya, bisa jadi tidak karena seringnya makan karak ya, karak hasil buatan sendiri misalkan. Nah, itu kita bisa melihat dari hasil food account. Kemudian dapat menjangkau responden lebih banyak ya. Ini hitungannya respondennya lebih ke keluarga ya, bukan personal. Kemudian kekurangannya kurang teliti karena tadi dihitungnya secara global ya, tidak bukan seperti food recall. Kemudian tergantung pada kejujuran responden. Nah, kadang responden juga ini ada yang nggak jujur. Contohnya dia malu kalau tiap hari makan karak, bilangnya makan ayam, daging. Ada juga yang sebenarnya tiap hari makan daging sapi tapi dia malu, nggak mau mengakui, bilangnya cuma makan tahu tempe. Nah, itu bisa jadi ya. Di lapangan itu kita tidak bisa memperkirakan ya, ada yang masyarakat yang jujur, ada juga yang tidak. Nah, di sini kemampuan probing ya, kemampuan probing dibutuhkan untuk menggali apa kejujuran dari responden. Kemudian metode pendaftaran atau food list. Di sini pendaftaran dilakukan dengan menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan yang digunakan dalam periode 7 hari. Kemudian dari hasil pencatatannya nanti dijumlah yang dibeli, harganya berapa. Kemudian dilakukan wawancara. Hampir mirip kayak apa tadi yang sebelumnya food account ya. Nah, ini langkah-langkahnya mencatat semua jenis bahan pangan dalam ukuran rumah tangga berdasarkan jawaban dari responden. Kemudian jumlah makanan dikonsumsi setiap anggota keluarga baik di luar maupun di rumah. Hampir kayak food account ya. Jumlahkan semua bahan makanan yang diperoleh, catat umur dan jenis kelamin anggota yang ikut makan. Nah, bedanya di sini ya. Di sini melibatkan jenis kelamin dan usia yang ikut makan. Kalau yang food account tadi nggak peduli siapa yang makan ya. Kalau food pendaftaran peduli yang makan Pak E, ibunya, anaknya ya. Terus hitung rata-rata konsumsi bahan makan sehari. Bila ingin mengetahui perkiraan konsumsi per kapita, bisa dibagi jumlah anggota keluarga. Jadi, misalkan dalam satu rumah ada 5 orang, nanti ditanya satu-satu. Ayahnya dalam sehari selama 7 hari makan apa aja, ibunya makan apa aja, bapaknya makan apa aja. Kemudian dijumlahkan ini, dijumlahkan, kemudian dibagi 5 ya, dibagi sejumlah anggota keluarga. Ini hampir kayak food frequency. Hitungannya bukan nominal berat gram, tidak, tapi hanya apa itu eh, kali ya, berapa kali. Terus nanti dibuat rata-rata dalam satu keluarga. Misal, oh ternyata ayah makan nasi 2 kali, ibu makan nasi 2 kali, anaknya tiga-tiganya makan nasi 3 kali. Berarti 3 kali 3 9, 9 ditambah 4 berapa? 13 ya. Nah, 13 dibagi 5 berapa? Nah, rata-rata makan nasinya 13 dibagi 5 ya. Contohnya gitu. Kemudian kelebihan dalam metode ini relatif murah ya. Terus waktunya singkat, kekurangannya ini juga kurang teliti dan sifatnya subjektif, tergantung kejujuran responden juga dan tergantung daya ingat responden. Jadi ini juga butuh perlu mengingat ya. Enumerator nanya, mak apa, nenek lali, ya kelingan kan ya. Sehari hari pertama ingatnya cuma maem apa itu nasi pecel sama dawet misalkan ya. Nah, itu tergantung dari kemampuan daya ingat responden. Padahal ini dihitungnya selama 7 hari.
Kemudian metode inventaris menggunakan logbook ya, logbook inventaris. Nah, ini buku catatan ya, ya. Hampir sama-sama ini caranya ya. Menghitung atau mengukur semua persediaan makan di rumah tangga dari awal sampai akhir. Nah, ini ibu-ibu juga ini. Kita menghitung bulanan di awal, di akhir bulan atau menjelang awal bulan. Biasanya kita menghitung kebutuhan range bulanan dalam sebulan. Januari tanggal 1 sampai 31 kira-kira butuh beras berapa kilo ya. Terus ayam aku mau beli berapa kilo untuk kujadikan menu apa-apa-apa. Nah, itu udah dihitung ya, dihitung di awal bulan ya. Kemudian di awal bulan ya sampai akhir survei. Jadi ini ada waktu yang diberikan ya, ada waktu yang diberikan dari enumeratornya tadi. Kemudian mengumpulkan data biasanya seminggu ya juga. Kemudian semua makanan yang terbuang, tersisa, dan busuk selama penyimpanan diberikan orang lain maupun binatang juga dihitung. Jadi masa oh sayurnya nggak habis, terus dibuang, dikasihkan ke ayam, itu juga dihitung. Nggak boleh nggak dihitung. Ya. Tapi kalau food recall itu nggak dihitung. Food account tadi juga nggak dihitung. Food account hanya yang dimakan. Kalau method ya, inventory, ini semua yang dimakan sampai yang dibuang itu dihitung. Nah, di sini pencatatan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dan tidak buta huruf. Dan dilakukan kuesioner alat timbang maupun URT. Ya. Ini sama ya, hampir sama kayak food apa tadi? Food account ya. Satunya food account tadi apa tadi? Metode pendaftaran ya. Metode pendaftaran di metode inventory ini juga mencatat jumlah anggota keluarga dan usianya ya. Nah, di sini bedanya, ini hampir sama kayak di sebelumnya. Bedanya di sini menghitungnya adalah berat bersih dari setiap bahan makanan, ya. Yang dihitung berat bersihnya. Jadi kalau kita masak sayur, yang dihitung sayur yang dimasaknya, yang dibuang, yang apa itu, yang di istilahnya bonggole gitu, nggak dipakai ya. Ini berarti nggak dihitung. Di sini hitung berat bersih dari setiap bahan makanan yang digunakan selama survei. Ya. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya hasil yang diperoleh lebih akurat karena memperhitungkan adanya sisa makanan yang dibuang maupun yang rusak, dan kekurangannya di sini petugas harus terlatih. Jadi harus sebelum melakukan survei menggunakan metode inventory ini, petugasnya harus diberi pelatihan khusus terlebih dahulu agar apa dalam melakukan survei memiliki persepsi yang sama. Kemudian ini cenderung tidak cocok untuk responden yang buta huruf, ya, dan memerlukan peralatan sehingga biayanya lebih mahal karena harus ngitung tadi ya, ada yang ditimbang segala ya. Terus pencatatan rumah tangga di sini dilakukan sedikitnya dalam periode 1 minggu, dilaksanakan dengan mengukur, menimbang ya makanan yang ada di rumah, termasuk cara pengolahannya. Kalau yang di food account tidak memperhitungkan cara pengolahan. Kalau di food record ini masaknya direbus, digoreng, apa dipanggang. Nah, ini dihitung, dicatat. Maaf. Ini juga tidak memperhitungkan sisa makanan, meskipun itu makanan dibuang atau diberikan ke binatang, tidak dihitung.
Dan metode ini dianjurkan untuk tempat atau daerah di mana tidak ada variasi penggunaan bahan makan. Ya. Artinya sumber bahan makanan pokoknya hanya terbatas variannya ya, bukan jumlahnya tapi variasinya. Oh, di daerah contoh daerah Papua, mungkin di sana beras sulit ya. Di sana mungkin lebih ke jagung, terus apa lagi? Nah, itu bisa dimasukkan ke area di Papua metode ini. Untuk langkah-langkahnya, responden mencatat dan mengukur semua makanan yang dibeli, mencatat dan mengukur semua makanan yang dimakan keluarga, termasuk sisa dan makanan yang dimakan oleh tamu, dan mencatat makanan anggota keluarga di luar rumah, serta menghitung rata-rata konsumsi keluarga per kapita. Untuk kelebihannya, di sini lebih akurat, dapat menghitung intake zat gizi keluarga, jadi kebutuhan asumsi zat keluarga ini kita bisa lihat dari household food record ini. Kekurangannya terlalu membebani responden, cukup mahal, dan butuh waktu yang lama. Serta tidak cocok untuk orang yang buta huruf. Nah, kalau metode telepon ini ya cukup ditelepon ya. Ditelepon oleh apa itu oleh enumeratornya tadi. Biasanya untuk area-area yang mungkin tidak bisa terjangkau ya. Dan untuk dan butuh biaya mahal untuk mengambil data. Kalau individu tadi ya sudah saya jelaskan terkait dengan food recall. Kemudian ada estimate food record, penimbangan makanan, dietary history, dan frekuensi makanan. Nah, kalau untuk ini food weighing, penimbangan makanan ini bisa kita terapkan tadi ya di kantin tadi ya untuk apa itu mengevaluasi jumlah pemenuhan zat gizi di suatu apa itu jasa catering misalkan atau perusahaan dalam penyelenggaraan makanan itu udah memenuhi asupan gizi pekerja atau belum itu melalui penimbangan makanan ini yang sifatnya lebih ke menu ya. Terus nanti dikaitkan dengan food recall ya misalnya, untuk penelitian. Food recall di sini kelebihannya mudah, biayanya relatif cepat, bisa digunakan untuk yang buta huruf. Kuncinya food recall itu harus daya ingatnya lebih ya. Saat kita mengambil data food recall, kita harus memprobing responden. Bapak tadi bangun tidur, makan apa, minum apa, habis itu ngapain Bapak? Makan apa lagi? Oh, setelah niku siang makan apa? Nah, terus habis makan itu Bapak ngapain? Terus makan apa lagi, Pak? Nah, itu harus dipancing terus ya sampai pada sesi tidur. Bapak sebelum tidur sempat nyemil enggak? Nah, itu namanya memprobing. Kalau diary record, ya kita mencatat sesuai dengan ukuran URT selama 2 sampai 4 hari berturut-turut. Nah, ini sifatnya individu juga. Untuk penimbangan makanan ini 1 hari. Kalau untuk penelitian ya jangan sehari ya. Tergantung dengan tujuan penelitiannya. Kalau hanya untuk apa itu membandingkan makan untuk melihat nilai kalori dari penyedia makan bisa 1 hari saja ya. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan jumlah asupan yang dimakan itu paling tidak 1 bulan. Tergantung tujuan penelitiannya. Food frekuensi tadi udah tak singgung ya.
Nah, dalam pemilihan metode pengukuran konsumsi ini biasanya yang menjadi pertimbangan ya teman-teman itu tujuan. Tujuan survei itu untuk apa dulu ya? Apakah untuk ranah publikasi, untuk data, mencari data, atau hanya untuk kepentingan pribadi? Ya. Terus jumlah respondennya berapa, banyak atau sedikit? Sasarannya dari umur dan jenis kelaminnya siapa? Kemudian ketersediaan dana, anggaran, tenaga, kemudian kemampuan dari enumerator, kemudian sasaran dilihat dari pendidikan responden, dia berpendidikan tinggi, rendah, atau sedang, ini juga akan mempengaruhi ya metode yang akan kita pakai dan hasil. Kemudian bahasa. Nah, untuk bahasa ini biasanya cenderung kita ngikutin ya kalau survei enumerator itu kita ngikutin bahasa di daerah yang kita ambil. Nah, biasanya enumerator yang direkrut oleh Kemenkes ya, program survei nasional, biasanya tugasnya itu ditugaskan sesuai wilayahnya. Diharapkan dia mampu menguasai bahasa dari tempat tersebut. Kalau misalkan di luar wilayah, dia ditanya biasanya saat wawancara enumeratornya itu ditanya, kamu bisa bahasa Sunda enggak? Gitu. Ya. Kemudian mempertimbangkan logistik dan pengumpulan data. Bahasa ini juga mempengaruhi ya keberhasilan ya, karena saya dulu juga pernah apa itu menjadi enumerator, kebetulan ditugaskan di daerah Jawa Barat yang notabene semua warga di sana itu berbahasa apa? Sunda ya. Sementara saya tidak bisa bahasa Sunda. Akhirnya apa? Saya dibantu oleh teman saya kebetulan yang satu rombongan ada yang asli orang apa itu Jawa Barat sehingga bisa dibantu dengan mentranslate ke bahasa Sunda. Nah, ini juga penting sekali menjadi bahan pertimbangan kita dalam pengambilan data menggunakan metode tertentu. Nah, dalam proses pengambilan data atau survei itu bisa terjadi bias. Bias itu apa? Kesenjangan ya, kesenjangan atau ketidaksesuaian karena dalam sesuatu hal ya. Biasanya terjadi bias itu pada proses pengambilan data tadi. Contoh ya tadi bias karena bahasa ya. Antara si enumerator dan responden ternyata pemahamannya terkait bahasa yang digunakan kurang sehingga dari jawaban yang disampaikan oleh responden kurang begitu dipahami oleh enumerator sehingga pencatatannya tidak akurat misalkan. Itu bisa menjadi bias. Nah, bias ini ada macam-macam. Ada bias acak, bias sistematik, kemudian bias dalam proses pengukuran, dan bias dalam apa itu mengurangi ya sumber bias dalam pengukuran konsumsi dan mengurangi bias dalam pengukuran konsumsi. Jadi untuk mengantisipasi bias ini biasanya sebelum pengambilan data sudah diinformasikan oleh bagian koordinator survei ya. Kemudian perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan ini kaitannya dengan persiapan ya, persiapan sebelum melakukan survei. Yang pertama adalah menentukan tenaga pelaksana. Nah, ini di sini merekrut ya enumerator tadi. Setelah direkrut nanti diberi pelatihan. Biasanya tuh latihannya nggak cukup sehari 2 hari ya teman-teman. Itu bisa semingguan. Itu pengalaman saya itu bisa sampai 1 mingguan tuh benar-benar dilatih. Satu pertanyaan itu dijabarkan betul-betul ya. Mulai dari nanti seandainya responden gini gimana, seandainya ini gimana, itu dijabarkan saat pelatihan. Jadi, misalkan dalam survei itu ada 100 pertanyaan, maka setiap satu pertanyaan itu akan disamakan persepsinya dari semua enumerator. Pemahamannya biar sama. Tujuannya apa? Tidak menimbulkan bias tadi. Kemudian penentuan sasaran dan besar sampel. Nah, ini biasanya
udah ditentukan ya oleh pihak peneliti atau penanggung jawab peneliti. Ini kalau untuk tingkat survei wilayah biasanya kita menggunakan stratified random sampling ya. Jenis metode surveinya atau metode penelitiannya berdasarkan tingkat ya. Misalkan di daerah, sebentar maaf, baterai saya mau mati. Chargernya ini mana? Chargernya mana? Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah kita menentukan tenaga enumerator, tenaga pelaksana, kemudian memberikan pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan apa? Penentuan jumlah sampel. Nah, ini tadi menggunakan metodenya biasanya kalau untuk survei itu stratified ya, tingkatan ya, stratified random sampling. Kenapa random? Karena kita nggak punya apa itu data runtut ya. Kita datang langsung ke suatu daerah, kemudian minta izin ke perizinan sudah disampaikan di awal, tapi tetap kita datang itu istilahnya kulon nuwun ya ke bagian kepala desa, Pak RT. Kemudian kita nanti apa itu ngacak ya, ketemu siapa yang kita temui. Tapi kalau survei secara berdasarkan all semua berdasarkan kakak yang ada, nah itu beda lagi. Berarti kita sudah punya data apa itu bagian kakaknya sesuai kakak. Tapi kalau kita stratified random sampling berarti siapa yang kita temui itu yang menjadi responden. Yang paling penting jumlahnya sesuai ya, sesuai dengan besaran sampel tadi. Kemudian pemilihan alat dan bahan, tergantung metode tadi yang kita gunakan, waktu penelitiannya berapa lama, dan persiapan dari masyarakat. Nah, ini bisa kita datangin langsung atau kita kumpulkan. Nah, untuk pengolahan, analisis, dan interpretasi data dari hasil pengukuran konsumsi makan, di sini kita ada yang namanya faktor konversi. Nah, faktor konversi ini dipelajari ya di gizi kerja atau di apa ini perkuliahan peminatan gizi biasanya dihitung untuk menghitung apa? Menghitung kalori ya. Faktor konversi di sini. Ada nilai satu atau 0, sekian tergantung standarnya ya. Ada buku. Nih, ada bukunya ini. Faktor nilai konversi bahan pangan ya. Kemudian analisis zat gizi, kemudian tingkat kecukupan energi dan zat gizi, serta interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini ya hasil secara keseluruhan tadi dari hasil pola konsumsi makanan oleh masyarakat tadi secara umum bagaimana? Nah, ini faktor konversi ya. Faktor konversi di sini kita bisa pakai bahan yang dimakan, BDD, dan konversi berat mentah masak. Nah, ini ada namanya bukunya namanya buku DKBM ya. Nanti searching saja di Google kalau ada yang pengen tahu terkait dengan ini ada buku faktor konversi ada sendiri, terus buku DKBM ada sendiri. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, perhitungan ya, perhitungan nilai berat udang mentah ya. Ini ada nilai faktor konversinya. Jadi berat udang itu kalau dimasak jadi pepes ya, beratnya 75 kilo, 75 gram maaf. Tapi saat mentahnya itu berapa? Ternyata 97,5. Dari mana? Ada faktor konversi udangnya 1,3. Nah, Ibu 1,3 dapat dari mana? Ini sudah
standar ya, ada bukunya ya. Jadi setiap jenis bahan makanan itu ada nilai faktor konversinya. Nggak perlu dihafal, kalau ngitung tinggal lihat tabel. Ya. Itu didapatkan nilai sekian ya oleh para peneliti ya, peneliti pangan ya, yang melakukan penelitian tersebut. Jadi ternyata udang dengan berat 97,5 kalau dimasak nanti bisa menyusut ya, menjadi kurang lebih 75 gram. Contoh lagi, eh, nggak perlu pakai nilai konversi. Dihitung aja, kita masak daging sapi 1/2 kilo. Nanti pas direbus ya, jadinya berapa? Pasti nyusut. Nah, penyusutannya itu berapa? Hmm, Itulah penyusutannya itu menjadi apa? Nilai faktor konversi. Terus faktor konversi di sini juga ada kehilangan atau penambahan zat gizi ya. Kehilangan atau penambahan zat gizi ini bisa disebabkan oleh faktor apa? Proses pemasakan, pencucian, ya. Kemudian minyak yang terserap pada setiap makanan, ya. Dan ukuran rumah tangga. Di sini jumlah bahan makanan yang dinyatakan dalam ukuran peralatan rumah tangga. Kemudian untuk menganalisa zat gizi, ini kaitannya dengan nilai kalori, kita bisa pakai buku DKBM. Ini detailnya ada di mata kuliah gizi kerja ya. Saya ngajar gizi kerja, menghitung kalori. Nih. Terus angka kecukupan gizi ini lebih ke individu ya. Jadi misalkan Mas Samuel umurnya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kita hitung. Nanti dapatnya kebutuhan kalorinya sehari itu sekian kalori misalnya kayak gitu. Nah, nanti dibandingkan harusnya misalkan Mas Samuel sehari itu 2.500 kalori, tapi ternyata konsumsi maamnya itu hanya 2.000. Nah, yang 500 harus didapat di mana? Ya, nanti kalau berlanjut terus-menerus, maka bisa apa? Mengalami apa? Kekurangan zat gizi. Tapi akan berbeda dalam kondisi misalkan kondisi seseorang itu sudah obes ya. Kalau obes penanganan kecukupan gizinya lain, tidak harus sesuai dengan kebutuhan kalori karena sudah memiliki lebih dulu, berarti harus ada penyusutan ya. Nah, untuk penanganan obes nanti beda lagi ya. Ini penilaian angka kecukupan gizi ini lebih cenderung pada orang yang dengan berat badan yang normal atau IMT, maaf, IMT yang normal. Nah, ini contoh perhitungan ya. Seorang laki-laki dengan usia 18 tahun, beratnya 45. Hasil recall-nya dia makannya 2.750. Sementara AKG-nya harusnya dia berapa? 2.500. Berarti dia apa? Kelebihan berapa kalori? Berapa kalori konsumsinya? 250. 250, Bu. Iya, 250. Nah, agar 250 itu tidak menyimpan ya, tidak tersimpan kalorinya menjadi lemak, apa yang perlu dilakukan? Nah, misalkan dengan melakukan aktivitas yang lebih ya, biar Olahraga. ya olahraga ya. 250 itu dihilangkan dengan olahraga, bisa jogging atau berenang ya, gitu. Nah, 2.500 ini dari mana, Bu? Ini adalah standar. Standar yang ada di AKG untuk usia 16 sampai 19 tahun dengan berat 56 ya, kategorinya maksimal 56 itu 2.500. Sementara eh si siapa ini? BB ini ya, usianya 18 berarti kan masuk. Beratnya 45 masih masuk. Nah, sementara dia konsumsinya sekian, maka dia berlebih ya. Asupannya berlebih.
asupan sama kebutuhan itu maknanya lain ya. Kebutuhan itu adalah standar yang harus tercukupi. Kalau asupan itu adalah makanan yang sudah kita makan. Ya. Nah, interpretasinya bagaimana? Dia masuk kategori yang apa? AKG-nya baik, sedang, kurang, atau defisit. Nah, berarti apa dia? Lebih dari ya, lebih dari standar AKG. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut materi yang kedua ya. Kaitannya dengan perencanaan program. Nah, ini yang teman-teman puskesmas saya yakin sudah lebih familiar ya. Nah, topik yang kedua kaitannya dengan perencanaan program gizi. Perencanaan program gizi ini bisa kita rencanakan berdasarkan hasil survei. Ya, berdasarkan hasil survei tadi. Nah, biasanya kalau pengalaman saya dulu waktu kuliah ya, eh, kalau di reguler itu ada kayak kegiatan praktek belajar lapangan. Nah, temanya tuh macam-macam ya. Ada yang tema tentang penyakit. Nah, kalau saya dulu kebetulan eh, dari D3 Hiperkes kemudian lanjutnya ke sarjana gizi. Jadi saat program kayak PBL ya, praktek lapangan, itu cenderung melakukan surveinya bukan penyakit, tapi lebih ke apa? Konsumsi tadi, konsumsi pangan ya, konsumsi pangan pada masyarakat. Nah, dari hasil konsumsi pangan itu nanti kemudian dibuat apa? Program ya, perencanaan program ini tadi. Kalau di Kesmas kaitannya dengan perencanaan program kesehatan masyarakat. Nah, karena saya dulu peminatannya gizi, maka yang saya lakukan adalah yang kami lakukan adalah kaitannya dengan membuat perencanaan program gizi. Nah, ini sama dengan yang di topik ini. Nah, bagaimana perencanaan program gizi ini? Kita bisa lihat atau kita buat itu berdasarkan hasil survei tadi. Survei pada masyarakat tadi, kaitannya dengan asumsi pangannya. Bisa melalui food recall, food frequency, food account, ya, atau metode tadi ya. Banyak macam metode yang bisa kita lakukan. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan di sini adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan dan menyusun kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi, nggak mungkin kita punya suatu rencana tanpa tujuan. Ya. Nah, kalau kita punya tujuan, ya harus punya rencana. Kalau dua-duanya tidak ada, berarti kita tidak punya apa? Tidak punya apa? Tidak punya apa, teman-teman? Nggak punya impian. Contoh, teman-teman tujuannya pengen punya gelar sarjana. Ya rencananya apa? Rencananya ya daftar kuliah. Terus dalam proses perencanaan ini biar kuliahnya benar-benar tidak hanya sekedar dapat gelar, apa yang harus dilakukan? Oh, mengikuti perkuliahan dengan baik. Oh, mengikuti ujian dengan baik. Oh, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu bagian dari perencanaan.
Nah, dalam teori manajemen, perencanaan di sini adalah salah satu fungsi manajemen. Yang mana kalau dalam fungsi manajemen di kesehatan masyarakat ya, kita menggunakan POAC ya, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, kalau di K3 beda lagi ya. Kalau di K3 fungsi manajemennya, prinsip manajemennya bisa menggunakan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, ini ada yang dari K3. Kalau dari kesehatan masyarakat biasanya cenderung menggunakan POAC. Nah, perencanaan di sini merupakan bagian dari kegiatan untuk memecahkan masalah ya. Yang mana siklus pemecahan masalah ini satu, menentukan masalah dengan baik, melakukan analisa situasi, dan ditemukan banyak masalah sehingga muncul kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada. Kemudian dari masalah-masalah tadi kita bisa lakukan prioritas masalah. Nah, perumusannya dalam menentukan prioritas masalah, kita bisa menggunakan beberapa metode. Kalau di kesehatan masyarakat, prioritas masalah ini kita bisa menggunakan metode apa? USG, Urgency Seriously Growth. Ya. Nah, kalau di bidang keilmuan lain, misalkan K3, kita bisa prioritaskan masalah atau akar penyebab masalah. Selain pakai USG, ada metode yang lain. Ya. Ini kaitannya nanti dengan kecelakaan kerja kalau di K3. Nah, kalau di sini di gizi ya di kaitannya dengan survei kesehatan kerja, survei kesehatan masyarakat, kita mencari akar prioritas masalah itu melalui apa tadi metode USG. Nah, di situ nanti kita bisa melihat kesenjangan ya, bisa dilihat dari kuantitatif atau kualitatif, bisa kita lihat dari data dan juga bisa menentukan tujuan yang akan dicapai. Apakah masalah tersebut bisa kita kurangi, kita minimalisir, atau bahkan kita hilangkan. Kemudian contoh nih di tahun 2010, kasus gizi kurang di Kecamatan X ya, ada kurang lebihnya 25%. Dilihat jelas masalahnya, besaran masalahnya, dan lokasinya. Ya. Dari kalimat kata pertama ini jelas masalahnya kurang gizi, besarnya 25%, lokasinya ada di Kecamatan X. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka diturunkan menjadi 15% di tahun 2011. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menurunkan kasus gizi kurang biar menjadi 15%? Nah, di sini nanti perlu kita melakukan suatu upaya-upaya, program-program yang bisa menurunkan jumlah kasus. Contoh yang paling update ya, kemarin terjadi kasus stunting. Nah, stunting itu kan masalah gizi. Nah, stunting kalau di wilayah Sukoharjo ya, kemarin itu ada di Polokarto. Itu endemik stunting ya. Kebetulan saya menjadi koordinator PBL selama 2 tahun berturut-turut melakukan kegiatan apa ini? eh, Kegiatan PBL ya, praktek lapangan yang mengangkat tema stunting yang tujuannya untuk mengurangi atau menurunkan dari kasus stunting tersebut. Nah, terakhir juga salah satu programnya saya membuat program penelitian ya, penelitian dengan mengkonsumsi suatu multivitamin ya, karena kebetulan ada sponsor. Nah, multivitamin itu diberikan cuma-cuma kepada para penderita stunting untuk dikonsumsi sehingga mereka bisa apa itu istilahnya kekurangan gizi ya itu bisa terkejar. Nah, itu kemarin menjadi salah satu program kami dan penelitian saya terkait dengan kasus gizi kurang yaitu stunting.
Dan itu adalah merupakan bagian apa? Program kerja ya, program kerja dalam hal gizi tadi. Cakupannya untuk di wilayah puskesmas ya atau kecamatan. Nah, dari hal tersebut ya, dari contoh kasus tersebut, maka bisa kita ambil alternatif intervensi. Nah, selain melakukan penelitian, melakukan kegiatan sosialisasi ya dengan kegiatan PBL tadi, maka kita juga bisa meningkatkan apa? Kesadaran ya, kesadaran pada masyarakat ya, masyarakat terkait dengan pentingnya apa? Pentingnya kesehatan, pentingnya dalam hal pemenuhan asupan gizi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan kegiatan penyuluhan. Ya, penyuluhan ini juga bisa menjadi bagian dari program kerja. Ya, program kerjanya tidak hanya memberikan sumbangsi vitamin, tapi juga penyuluhan. Bisa jadi kita berikan vitamin cuma-cuma, tapi karena kesadaran dari orang tuanya kurang, maka vitaminnya tidak diberikan ke anak, ya, dibiarin saja, nggak di apa makan sama anaknya. Bahkan bisa jadi malah dijual, ya. Itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, makanya penting sekali dari hasil itu, dari hasil survei tadi menjadi bahan rujukan untuk membuat program kerja. Wes rencana kegiatan ini meliputi ada apa saja. Jadi saat kita membuat proker ya, program kerja, ada tujuan, ada uraian kegiatan, ada outputnya dari masing kegiatan, ada jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, dan personil yang terlibat ya. Kemudian urutan logis pemecahan masalah. Nah, di sini ada analisa situasi ya. Analisa situasi itu kita melihat kondisi ya, kondisi permasalahan di suatu wilayah. Contoh tadi di Polokarto, dari hasil analisis situasi kita melihat misalkan kasus stuntingnya sekian persen dari jumlah balita. Terus rata-rata pekerja apa ini pekerja pabrik misalkan, pekerja orang tua ya, kepala keluarga rata-rata pekerja pabrik. Kemudian rata-rata gaji penghasilan, bukan gaji tapi penghasilan keluarga di atas UMR. Nah, nah itu bagian dari analisa situasi. Terus masalahnya apa? Gap. Nah, gapnya di sini. Padahal pemasukan keluarga itu di atas UMR. Tapi kok anaknya pada stunting. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Oh, ternyata orang tuanya pada enggak apa itu jagain anak. Ternyata yang ngomong mbahnya. Ternyata sama mbahnya dikasih makanannya sembarangan. Yang penting apa itu kalau anak tuh diem kasih jajan, nah itu bisa jadi satu masalah. Kemudian bisa jadi ibunya, ternyata rata-rata ibunya juga pekerja pekerja pabrik yang notabene juga sibuk pulang dari pabrik capek terus tidak memperhatikan asupan si anak, nah itu jadi gap ya. Kemudian dari gap tersebut, pilih prioritasnya, masalahnya apa. Nah, itu nanti yang ditangani. Oh, ternyata prioritasnya meningkatkan pengetahuan si ibu. Nah, maka prokernya kita bisa melakukan apa? Pendidikan kesehatan pada ibu balita, ya, pentingnya pendidikan kesehatan pada ibu balita. Nanti dalam kegiatan penyuluhan tersebut kita berikan informasi-informasi terkait dengan gizi pada
anak, pada keluarga, ya, kepada apa sasarannya tadi ibu balita. Kemudian tujuan di sini ada reduksi masalah dan eliminasi masalah. Kemudian alternatif intervensi ini tadi ya, kita lihat masalahnya, gapnya apa, kemudian kita bikin proker untuk menyelesaikan. Nanti kita bikin analisa faktor resikonya jika aktivitas tersebut tidak terlaksana, apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian analisis situasi tadi ya, langkah awal melihat kondisi lingkungan dari berbagai aspek. Kita bisa menentukan analisis situasi bisa pakai teorinya Bloom ya. Kita bisa lihat dari demografi tadi, masalah demografinya apa? Demografinya Polokarta, wilayah apa? Wilayah yang padat penduduk misalkan. Notabene di tengah apa? Tidak tidak terlalu kota dan tidak terlalu desa ya. Kemudian masalahnya, kecenderungannya apa tadi, perilaku kesehatannya bagaimana, program dan pelayanan kesehatan bagaimana, kebijakan kesehatan. Ya, ini kita sampaikan semua secara garis besar menjadi analisa situasi. Nah, sumber data dari kantor statistik dari BKKBN. Nah, ini biasanya tiap daerah punya ya. Nanti di searching saja data statistik kesehatan, terus data apa itu angka dalam angka satu wilayah dia kabupaten tingkat kabupaten itu ada. Ya, nanti di situ dicantumkan jumlah penduduk, rata-rata pekerjaan penduduk, ya, itu bisa terlihat di situ. Kemudian analisis situasi masalah kesehatan, biasanya kita minta data ke puskesmas ya atau rumah sakit di daerah tempat kita melakukan survei atau penelitian. Kemudian kepercayaan ini juga menjadi bagian dari analisis situasi, gaya hidup, kemudian pola pencarian pengobatan ya. Setiap masyarakat itu beda-beda. Ada yang suka habis baru sakit langsung ke dokter. Ada yang suka diobati sendiri dulu. Ada yang sukanya sakit terus ke dukun ya. Nah, itu bisa jadi salah satu bagian juga dari analisis situasi dari aspek kesehatan. Terus pertolongan persalinan, ada yang langsung ke rumah sakit, ada yang pilih ke bidan. Kemudian pemberian ASI. Ada yang ASI eksklusif, ada yang ASI sufor, ya, ada yang campuran. Nah, ini semua data ini bisa kita dapat dari hasil survei ya, nasional kesehatan nasional. Terus analisis lingkungan ini juga di survei tadi nasional juga ada menggambarkan bagaimana. Tapi kalau kita mau kita ngambil proses ngambil data ya analisis situasi, biasanya kita melihat lingkungan. Oh, rata-rata di lingkungan Polokarto itu cenderungnya eh, daerahnya tandus, panas, kemudian tidak ada tempat apa itu TPA, penampungan sampah ya. Itu tidak ada. Jadi apa itu penduduk itu rata-rata membuang sampah kalau tidak di pekarangan sendiri, di sungai, ya, atau ditimbun di halaman, misalkan di kebun, misalkan kayak gitu. Nah, itu bagian dari analisa lingkungan. Terus kecenderungannya rumahnya di ubin, lantai, ya, tapi sirkulasinya kurang, misalkan. Terus rata-rata yang di depan rumahnya nggak ada tempat sampah. Terus airnya kebanyakan dari air sumur ya, padahal lingkungannya tidak sehat, tapi airnya sumur sehingga sumurnya tercemar misalkan. Ya. Antara jarak sumur dan septic tank dekat, ya.
kurang dari 10 meter. Nah, ini sudah bagian dari analisa lingkungan. Nah, dari analisis lingkungan ini pun, analisis situasi dari aspek kesehatan lingkungan ya, itu kita bisa melakukan analisa lebih lanjut untuk mendapatkan apa? Hasil input proses output. Ya, kalau dalam hal kesehatan masyarakat, nanti di sini kita gambarkan ya, proses input outputnya ini bisa kita gambarkan. Contoh di sini jumlah pemberian Fe pada bumil ya, outputnya, jumlah balita yang ditimbang, dan jumlah pemberian PMT. Ya. Contoh inputnya pemberian bantuan Fe dan PMT. Prosesnya diberikan pada bumil dan balita. Outputnya berapa? Ada berapa yang mendapat Fe? Ada berapa yang mendapatkan PMT? Kemudian penentuan prioritas masalah tadi ya, bisa menggunakan USG atau bisa menggunakan PAHO. Ya, PAHO itu metode ya, metode untuk mencari akar penyebab masalah. Untuk di PAHO, ya ini sekedar pengenalan buat teman-teman. Prioritas ditentukan oleh magnitude masalah, severity, dan vulnerability. Ya, severity itu tingkat keparahan, kalau vulnerability itu apakah kita memiliki cara yang efisien dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau magnitude itu jumlah ya, jumlah berapa banyak penduduk yang terkena masalah tersebut atau prevalensinya ya. Nah, di sini community concern-nya atau konsentrasinya lebih pada tingkat kehebohan ya yang ditimbulkan oleh masyarakat masalah tersebut. Kemudian nanti kita bisa minta pendapat dari beberapa orang ahli ya yang kita jadikan tim untuk menilai PAHO tadi. Nanti disuruh ngasih nilai skor. Misalkan timnya yang menilai 5 orang. Nah, 5 orang tuh ngasih nilai angka 1 sampai 10. Berapa orang yang ngasih nilai 8? Berapa orang yang nilai 7? Nanti yang paling banyak itu yang menjadi apa itu? Dihitung ya, berapa skor totalnya. Contoh, ada 5 masalah nih. Ada KEP, KVA, anemia, gagi, dan gizi lebih. Tadi kan perhitungannya di ada magnetics, severity, vulnerability, ya. Kemudian sama eh, konsen ini fokusnya ya, fokusnya ya. Di sini nanti dikalikan. Ada 2 orang yang ngasih nilai sekian, ada 10 orang. Ini 2, ini 8. Ini sudah nilai 2, 10, 2, 8. Ini sudah diambil dari rata-rata 5 sampai 10 orang tadi. Ya. Jadi sebelum ada tabel ini, sudah ada tabel coret-coretan lain. Ya. Oh, 2 orang. Misalkan 5 orang yang menilai 2, 5 orang yang menilai 3. Jadi diambil jumlah terbesarnya, jumlah orangnya maksudnya. Padahal nilainya tadi kan nilainya 1 sampai 10. Nah, ini angka nilai. Nah, suara terbanyaknya ada di angka 2. Suara terbanyaknya ada di angka 6. Suara terbanyaknya ada di angka 7 dan seterusnya. Baru nanti dari hasil suara terbanyak ini dikalikan, kemudian totalnya berapa. Dari nilai total ini kita ambil paling tinggi nilainya berapa? 720. Nah, ternyata 720 ini menjadi akar masalahnya. Ternyata masalah yang menjadi akar prioritasnya ya, prioritas masalahnya itu adalah terkait dengan kurang vitamin A ya. Kemudian nanti dari prioritas masalah itu nanti kita tetapkan ya sebagai tema untuk proker. Nah, nanti prokernya atau POAC-nya ya
POAC-nya apa saja yang akan kita munculkan. Kita angkat untuk mengatasi kekurangan vitamin A itu kita perlu melakukan apa? Ya. Masuk ke POAC, perencanaan ya. Perencanaan of action, POAC. Ini saya lewat-lewati ya. Nah, ini contohnya. Nih, ini matrik POAC-nya atau matrik kegiatannya. Dari prioritas masalah tadi kan ketemunya kurang vitamin A. Nah, POAC-nya kita mau apa? Bikin kegiatan tentang peningkatan income. Nah, kemudian penyuluhan gizi dan penimbangan balita. Harusnya di sini ada tambahan lagi nih, pemeriksaan mata dan pemberian apa? Vitamin A. Karena tadi masalahnya apa? Tentang vitamin A. Berarti program kerjanya harus mengarah ke apa? Support pada meminimalisir kejadian kekurangan vitamin A. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan program kerja ya atau POAC, POA, Planning of Action, itu kita harus melihat tren masa lalu, kemudian prospek sumber daya dan sumber dana, serta kapasitas institusi atau SDM-nya. Ya, kenapa? Karena misalkan kita prokernya bagus ya, tetapi ternyata kita tidak punya dana atau sumber daya yang mumpuni, ya percuma nanti prokernya nggak jalan ya. Kemudian dalam pelaksanaan program kerja memberikan intervensi tadi, yang perlu kita perhatikan adalah faktor lingkungan dan perilaku. Ini juga nanti akan mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan program eh, kesehatan tadi, program kerja untuk pengentasan kurang vitamin A tadi. Nah, di sini perlu dilakukan persiapan, kemudian pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Nah, dalam proses evaluasi nanti kita harus melihat ya, melihat dari indikator capaian ya. Dari proker yang sudah dibuat ada standar indikator capaian. Nah, indikator capaian itu terpenuhi semua atau tidak? Kalau tidak terpenuhi, berarti ada masalah apa? Nah, nanti kita angkat lagi, kita selesaikan lagi. Ya. Kalau sudah tercukupi semuanya, berarti kegiatan itu dikatakan telah sukses, telah berhasil. Nanti outputnya gimana? Kita lihat hasil monitoring evaluasi, hasil proker ini apakah bisa meminimalisir atau menghilangkan dari kejadian kurang vitamin A atau tidak, kita lihat saat evaluasi selanjutnya. Setelah kita evaluasi kegiatan, terus kemudian evaluasi hasil. Ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan program perencanaan ya pada kesehatan gizi. Ya. Kesehatan masyarakat khususnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada saya yang bertanya ke teman-teman. Masih ada waktu 3 menit sampai jam 8. Saya di Bu, nanya Bu. Oke, monggo Mas Rangga. Oke. Bu, terkait dengan materi yang pertama Bu, tentang pengecekan gizi ya Bu. Nah kalau dari contoh terakhir kan kasus udang tuh Bu. Nah yang dilihat Mm-mm. itu secara gizinya itu apa aja sih Bu? Apakah proteinnya kah atau lemaknya? Terus apakah ada juga penilaian terhadap aspek yang membahayakan? Ya mungkin ada kandungan lemak jahatnya atau seperti apa, Bu?
Itu aja izin, Bu. Oke, kalau yang saya contohkan tadi lebih ke ini ya, faktor konversi itu kaitannya dengan kalori ya. Jadi kalau kalau udang tadi 75 gram udang bentuk pepes ya, itu aslinya 97,5 gram. Jadi udang kalau dimasak itu bisa menyusut. Ternyata penyusutan itu ada nilai konversinya. Kalau dalam hal hitungan matematika ada faktor konversi, faktor X. Nah, faktor X-nya itu 1,3. Apa yang menyebabkan udang itu menyusut? Ya, kecenderungan udang menyusut dipengaruhi oleh faktor apa? Proses pemasakan, direbus, digoreng, atau dipanggang. Ya, kalau direbus kecenderungannya menyusut, digoreng kecenderungannya apa? Bisa tambah berat, bisa jadi kurang, tergantung gorengnya goreng tepung atau goreng biasa. Nah, itu kaitannya dengan nih apa itu? Lebih ke berat ya. Kalau kaitannya dengan kalori itu nanti ada perhitungannya sendiri. Kalau kita mau menghitung apa itu nilai kalori udang, maka nanti pakai yang perhitungan rumus DKBM ya. Nanti berat udang ya, bahan mentah, berarti mentahnya udang kan bukan 75 tapi berapa? 97. Nah, 97,5 Ya, dikalikan 1,3 faktor konversi, kemudian dikalikan nilai kalori. Nah, nilai kalori udangnya berapa? Nanti bisa kita lihat di buku DKBM. Saya lupa ya, nggak hafal ya. Jadi nanti kita bisa lihat di tabel DKBM, udang itu punya nilai kalori sekian. Nah, nanti tinggal dikalikan total kalorinya udang berapa. Nah, kalau mau lihat nilai proteinnya, nanti tinggal dihitung dari kalori per protein itu apa itu? Em, kalau lemak itu 4 4 9 ya. Kalau lemak itu 9. Karbohidrat sama protein itu 4. Nah, itu nilai kalorinya 4. Kalau ngelihatnya berarti nanti 4 kali berapa total kalorinya tadi dikali faktor konversi dikali berat udang mentah, bukan udang matang. Ya. Nah, itu kalau mau ngitung nilai kalori. Jadi ada perhitungan nilai kalori, ada perhitungan nilai sekedar jumlah. Tapi kalau yang kaitannya dengan materi ini kita tidak menghitung kalori, hanya menghitung jumlah ya. Menghitung jumlah konsumsi rata-rata harian per orang maupun per keluarga atau per kapita wilayah gitu. Nah, nanti kalau Mas Rangga pengen apa itu belajar menghitung untuk nilai kalorinya dari masing-masing makanan, bisa belajar tentang apa? Perhitungan nilai kalori. Nanti ada buku panduannya namanya DKBM, ada buku faktor konversi juga. Ada dua buku itu yang dipakai. Itu Mas Rangga. Jadi kalau dikaitannya dengan materi ini kita tidak menghitung kalori tetapi hanya menghitung jumlah ya. Jumlah kebutuhan dari tiap individu maupun keluarga atau per kapita gitu. Oke, baik, Bu. Makasih. Mas Rangga kerja di mana? Di pertambangan, Bu. Bu Ani. Di bagian HSE atau Iya. nah, coba di kantin itu bisa dijadikan bahan penelitian Mas Rangga. Apakah kebutuhan apa itu jumlah kalori dari menu dalam sajian menu dalam 1 bulan itu sudah memenuhi jumlah rata-rata kebutuhan pekerja tambang dari pekerja berat, ringan, sedang. Nah, itu bisa jadi ide penelitian. Oh, enggak, Bu. Tapi nggak berbeda per orang ya, Bu ya? Bisa dikelompokkan gitu ya. Ke Dengan kelompok nanti beda lagi. Jadi ada dua tipe. Mas Rangga mau meneliti dari ke pemenuhan ya, pemenuhan kebutuhan kalori dari beban kerja berdasarkan
apa yang disiapkan oleh si catering tadi. Jadi kita menilai catering apa menilai per orang. Kalau menilai per orang nanti berarti yang kita hitung asupan, bukan bukan kebutuhan yang disiapkan oleh catering, tapi asupan yang dimakan oleh pekerja gitu. Jadi ada dua versi. Kalau mau mengevaluasi kantin, berarti kita menghitung kalori yang apa itu siapkan, menu makanan yang disiapkan oleh catering tersebut. Kita berarti mengevaluasi catering. Tapi kalau kita mau mengevaluasi pekerja, berarti kita menghitung jumlah makanan yang dimakan oleh pekerja ya melalui food recall. Misalkan kita ambil 2 minggu atau sebulan food recall-nya. Nah, nanti kita bandingkan dengan hasil apa itu MCU-nya, punya riwayat sakit apa hasil MCU-nya. Nah, nanti di situ bisa ketahuan. Tinggal tujuan penelitiannya apa, Mas Rangga? Oh iya Bu. Siap. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah udah kesampaian ya 6 kali pertemuan, 3 kali Bu Syafira dan 3 kali sesi saya. Nanti tolong jangan lupa link apa itu kehadiran tolong diisi. Mas siapa PJ-nya? Saya lupa. Mas masih Saya, menyimpan Bu. linknya, Mas Diki? Nggih, Bu. Tolong nanti di-share, dikirim ke teman-teman, tolong diisi ya. Saya ambil keaktifan apa Berarti itu pertemuan 2 dan 3 kehadiran. ya, Bu ya. Nggih, hari ini berarti ngisinya 2 kali ya. Jangan satu, ngisinya 2 kali. 2 dan 3. Mm-mm. Diulang, berarti pertemuan 2 tadi materinya tentang apa, terus yang 3 tentang apa. Nanti saya kirim materinya ke Sepadang ya. Nggih, Bu. Saya upload ke Sepadang sekarang. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut di Sepada. Insya Allah saya siapkan kuis ya dari 3 topik yang saya ajarkan. Soalnya nggak banyak, mungkin hanya 15 ya, pilihan ganda. Jadi sangat mudah untuk dikerjakan. Terus nanti teman-teman tinggal siap-siap untuk UAS. Insya Allah bulan Juni ya, akhir itu sudah UAS. Juni atau Juli gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Indonesia. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Terima Iya, kasih, Bu. Mbak Ani. Ye, sami-sami semuanya. Terima kasih Mas Mbak Samuel, Mas Ani. Diki, Mas Terima kasih, Bu. Anwar. Saya izin live ya, silakan.